Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai dan menikmati indahnya bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya sejak di alam dunia, terlebih syafaatil utmanya kelak di akhirat. Hadirin pemirsa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul tidak lain dengan satu misi utama, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabda Nabi Muhammad ini menguatkan, memperjelas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini paling tidak ada dua hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, keadaan masyarakat saat itu adalah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Karena Nabi Muhammad diutus pada zaman jahiliyah, zaman yang secara intelektual, yang secara akal mereka benar-benar cerdas, mereka benar-benar top, mereka benar-benar di atas. Tetapi secara akhlak mereka benar-benar di bawah, rusak dan bobrok akhlak mereka. Maka benar sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada tujuan lain dari diutusnya Nabi selain untuk menyempurnakan akhlak. Inilah pesan Al-Quran, pesan Nabi terhadap tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan yang sesungguhnya adalah membentuk akhlak-akhlak terbaik, sehingga di samping peserta didik
Manusia-manusia kita didik untuk pintar, cerdas di intelektual, tetapi akhlak mereka tetap yang terbaik. Maka sudah seyogianya. Poin yang kedua, cara Nabi mengajarkan, cara Nabi membimbing umat-umatnya sehingga menjadi umat madani, umat yang unggul, umat yang wasaton, umat yang luar biasa. Ini yang perlu kita contoh untuk kita terapkan di dalam kurikulum pendidikan nasional, di dalam kurikulum pendidikan kita yang saat ini. Hadirin rahimakumullah, jika pendidikan kita bersumber kepada Al-Quran, jika pendidikan kita didasari dari kurikulum Al-Quran, kurikulum kenabian, maka insya Allah sampai kapanpun kualitas pendidikan kita akan tetap terjaga, apapun jenisnya, apapun namanya. Maka kurikulum menurut Al-Quran yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka kitab-kitab atau ayat-ayat Allah. Apa pengertian dari poin pertama ini? Sebelum anak-anak kita diberikan ilmu, sebelum anak-anak kita diajarkan pendidikan, diajarkan pelajaran, diberi kesempatan untuk belajar di berbagai macam institusi pendidikan, tugas pertama kita sebagai orang tua, sebagai guru adalah mengajarkan kepada mereka agar mereka bisa mahir, pintar dalam membaca Al-Quran. Maka kita harus berterima kasih munculnya, adanya TPQ-TPQ yang mengajarkan baca tulis Al-Quran. Ini dalam rangka untuk mewujudkan poin pertama kurikulum pendidikan Quran, menjadikan putra-putri kita menjadi generasi yang tetap bisa ahli Quran, diawali dengan mahir membaca Al-Quran. Poin yang kedua, sebelum anak-anak kita, peserta didik kita, kita beri siraman ilmu, kita beri bekal ilmu yang berbagai macam banyaknya, maka langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah wa yuzakkihim. Ingat, ilmu seperti air dan wadahnya, gelasnya adalah hati. Artinya apa? Sebelum anak-anak kita beri ilmu, siapkan dulu wadahnya. Hati mereka kita bersihkan dulu, hati mereka kita sucikan dulu, supaya nanti ilmu yang berupa air bening itu masuk ke dalam wadah yang bersih, akan terjaga kebeningannya. Akan sia-sia ketika yang masuk adalah air bening tetapi wadahnya masih kotor. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan melatih mereka akhlak, dengan melatih mereka adab. Maka kita agak miris saat ini ketika kita sedang dituntut untuk menciptakan generasi-generasi yang handal di bidang digitalisasi, di bidang teknologi, tetapi di satu sisi akhlak mereka tidak kita perhatikan. Maka akan muncul orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru ketika anak-anak kita sudah kita ajari Al-Quran, minimal membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita bersihkan hati mereka dari berbagai sifat jelek dengan pendidikan akhlak dan adab, barulah kemudian kita berikan mereka ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sehingga mereka benar-benar menjadi generasi yang hebat, generasi yang dalam Islam disebut rijalul ghad, generasi harapan di masa yang akan datang. Demikian pemirsa, 3 cara, 3 langkah untuk membentuk pendidikan yang kafah menurut Al-Quran. Pendidikan yang tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual,
kecerdasan akal, tetapi pendidikan yang tetap memperhatikan akhlak dan adab peserta didik. Karena inilah tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian, bisa dijadikan sebagai satu referensi untuk pendidikan saat ini dan pendidikan yang akan datang. Selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada kitab, dan kepada hadis serta ajaran-ajaran agama kita, fa insyaallah pendidikan Indonesia akan menjadi pendidikan yang terbaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.